Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani di kesempatan yang tidak sama dengan yang kemarin-kemarin. Lama tak jumpa Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, hari ini adalah hari Sabtu. Saya bikin video ini Sabtu 30 September jam setengah 11 malam. Saya mau berbagi tentang isi diseminasi saya tadi siang di hadapan teman-teman di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu ada kegiatan rutin sebulan sekali, di mana guru-guru itu bergilir untuk menyampaikan sesuatu, bisa dibilang diseminasi, sesuatu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, di sini karena saya sebagai seorang pengajar matematika, maka saya memilih untuk menyampaikan tentang logical fallacy ini gitu. Nah, apa nih logical fallacy? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar sebelumnya gitu. Nah, nanti bisa kita simak ya penjelasan dari saya yang mungkin tidak terlalu mendalam, ya namanya cuman ini baru permukaan saja begitu. Nah, sebelumnya, apakah matematika itu memang hanya tentang berhitung gitu loh? Apakah matematika itu sama dengan berhitung? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau kita sebagai guru matematika mungkin kita gini ya, oh enggak gitu. Nah, bagaimana pendapat orang lain? Nah, saya pernah tanya kepada siswa, saya sering tanya kepada siswa gitu. Seandainya kalian saya beri kalkulator, kemudian kalkulator itu boleh dipakai waktu ulangan gitu, apakah ada jaminan kalian dapat nilai 100? Nah, kemudian siswa menjawab, enggak Bu, enggak ada jaminan, materinya enggak tentang perkalian atau penjumlahan seperti itu. Nah, jadi memang dari situ sebenarnya kan siswa sudah bisa berpikir ya bahwa matematika itu tidak sekedar tentang berhitung gitu loh. Bapak Ibu bisa menganalogikan seperti itu ke siswa Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya mengajar di level SMA gitu, sehingga kompetensi matematikanya kan tidak sekedar berhitung seperti itu. Nah, dari situ siswa sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa oh iya, matematika tidak sekedar berhitung. Bahkan kalau saya pegang kalkulator saat ulangan pun tidak menjamin saya dapat nilai 100 seperti itu. Nah, jadi matematika itu tidak sekedar berhitung, matematika itu lebih dari itu gitu loh, menalar, menganalisis seperti itu. Nah, kemudian ada yang saya sayangkan gitu loh. Yang saya sayangkan adalah ternyata ini kalau di SMA logika matematika itu di kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka itu dihapus dari kurikulum SMA gitu. Nah, ini membuat saya sendiri secara pribadi merasa sayang sekali gitu loh. Padahal ini salah satu bab yang sangat bisa untuk menunjukkan ke siswa bahwa ini loh, matematika tidak hanya ada angka-angka dan angka gitu loh, tetapi penalaran, menyimpulkan, ada premis-premis, kemudian kita menganalisis, pengambilan kesimpulan, mengatakan benar salah dan sebagainya. Itu sangat cantik sekali di logika matematika. Cuman ya apa daya gitu. Cuman karena dihapus, kalau saya biasanya akan tetap saya selipkan di antara pembelajaran saya, karena goal saya sebagai guru matematika, siswa nggak hanya bisa mengerjakan soal tapi bisa menalar dengan baik gitu loh, seperti itu. Nah, apalagi kalau dari level SMA ke perguruan tinggi itu ada tes perguruan tinggi. Nah, sekarang itu banyak sekali tes-tes yang memang memakai soal-soal tipikal pengambilan kesimpulan yang pada dasarnya memakai logika matematika seperti itu. Nah, sekarang temanya ini kan tadi logical fallacy. Nah, apa sih logical fallacy itu? Nah, apa itu logical fallacy? Kalau disusun dalam kalimat, logical fallacy itu adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Nah,
dalam bahasa yang lebih sederhana, argumentasi yang mereka sampaikan itu tidak nyambung gitu. Jadi logical fallacy itu tidak nyambung ya, logikanya nggak nyambung. Atau bahasa kerennya adalah kesesatan logika, cacat pikir. Nah, kita bisa mengatakan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar, jangan-jangan ini ya. Nggak apa-apa ya, ini baru. Jadi argumennya tuh nggak nyambung antara satu bagian dengan bagian lain. Bahkan mungkin ya premisnya benar, tetapi premis kedua, premis ketiga bisa jadi salah, seperti itu. Nah, tujuan saya untuk menyampaikan diseminasi ini apa? Yang pertama adalah tujuan saya sebenarnya adalah agar kita lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di sekitar kita, di media sosial. Informasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi mohon kita, khususnya orang yang bermatematika, orang yang berwawasan matematika, yang kita orang-orang terdidik itu, kita bisa lebih bijak menyikapi gitu loh ya, jangan ikut-ikutan seperti itu. Yang kedua adalah menjadi cendekiawan beradab yang tidak melakukan kesesatan pikir dan cacat logika gitu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di buku-buku, kemudian browsing di internet, itu akan banyak sekali kesesatan logika yang ada, atau logical fallacy yang ada itu banyak sekali. Cuman ini yang saya angkat hanyalah 5 saja gitu lah, karena keterbatasan waktu dan juga agar fokus saja gitu. Ada yang pertama apa nih? Yang pertama adalah appeal to anonymous authority. Artinya apa? Nah, ini sebagai cuplikan saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak punya tendensi apapun terhadap tokoh-tokoh yang saya sampaikan. Saya hanya mengambil ini sebagai contoh edukasi karena ini masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Ini saya ambil juga dari YouTube gitu. Kita saksikan bersama. Udah dokter di luar negeri udah biasa. Saya lupa namanya tapi banyak sih. Oh, banyak. Maksudnya satu saja. Jawabannya tidak begitu jelas, tapi ya saya tertarik sekali dengan ini ya. Untung Mbak Najwanya itu ya jujur ya, saya nggak jelas dengan argumen Anda itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Farhad Ahad-Bas ini termasuk appeal to anonymous authority. Jadi mengambil suatu sumber anonim, nggak jelas, datanya nggak jelas, diangkat, dikonfirmasi. Tadi kan bapaknya ini mengatakan usia 16 tahun di luar negeri banyak yang jadi dokter gitu. Kemudian ditanyakan oleh Najwa, beri satu contoh saja gitu. Nggak bisa menyebutkan ternyata, ya saya lupa gitu, satu saja gitu, nggak bisa ternyata. Nah, jadi ini termasuk dalam kesesatan logika. Jadi membawa data anonim yang tidak jelas gitu loh. Bahkan kita ya sesuatu yang nggak jelas, sebenarnya kita nggak bisa ya mengambil itu sebagai data gitu loh ya. Jadi apa yang Bapak ini sampaikan itu termasuk yang anonymous authority. Nah, ini banyak sekali terjadi di sekitar kita Bapak Ibu ya. Kalau ada orang bilang gini, loh banyak orang bilang begini. Nah, orangnya ini siapa? Kita harus ngecek dulu nih, cross check dulu. Nah, sebagai orang yang tadi saya bilang, kita itu sebagai orang yang terdidik, kita sebagai seorang pendidik itu, yuk mari kita budayakan untuk cek gitu ya, jangan mudah terpancing. Lanjut ya. Hasty generalization itu adalah menggeneralisasi sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, ini ada agak lucu nih videonya, saya ambil dari YouTube juga. emang ya semua cowok sama aja. Ya sama. Berarti aku sama kayak misalnya dia. Katanya sama. Berarti sampai kamu sama misalnya nanti. Katanya sama. Semua cowok brengsek. Berarti misalnya BTS brengsek. Ini lucu ya.
pada akhirnya mbaknya KO gitu. Udah jelas sekali bahwa ini argumennya sangat lemah sekali ya mbaknya ini ya, mengeneralisasi sesuatu gitu, semua cowok sama aja gitu. Ternyata ya kayak gitu ya, nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini salah satu contoh hasty generalization gitu loh. Nggak bisa kita mengeneralisasi sesuatu. Misalkan kalau kita sebagai guru itu kita nggak boleh kelas misalkan XXX itu anaknya nakal-nakal gitu lah. Itu tidak adil bagi siswa yang tidak nakal di kelas tersebut gitu. Nah, kita sebagai guru yang berpihak pada siswa, memanusiakan murid, kita sebagai guru yang among dan membimbing siswa, kita tidak seharusnya melakukan hasty generalization kepada murid-murid kita, Bapak Ibu ya. Jadi, mohon mari termasuk saya juga, yuk kita berhenti untuk melakukan generalisasi yang buruk terhadap murid-murid kita gitu ya. Mereka adalah pemimpin bangsa di masa depan gitu ya. Ataupun kalau di luar lingkungan sekolah, apapun argumen atau informasi yang beredar itu kita jangan sampai mengeneralisasi gitu ya. Sudah jelas bahwa setiap orang itu berbeda, wajahnya beda, sifatnya beda, semua orang punya hal yang berbeda. Kita tidak boleh mengeneralisasi sesuatu, apalagi kemudian menstigmakan negatif seperti itu sudah jelas merupakan logical fallacy, kesesatan pikir gitu loh Bapak Ibu. Selanjutnya slippery slope. Kalau slippery slope itu seperti gambar ini ya, jadi dia tergelincir dari kayak tebing itu ya, jadi argumennya tergelincir. Yuk contohnya apa nih? Nah ini juga saya ambilkan dari YouTube. Orang yang terlalu banyak sekali ini pengonsumsi narkoba. Nah ini termasuk slippery slope ya Bapak Ibu ya. Jadi premisnya itu benar gitu, kemudian tapi kesimpulannya salah gitu loh ya, kesimpulannya salah gitu. Jadi Bapak ini mengatakan bahwa orang yang pakai narkoba itu kurus. Nah kemudian Bapak ini melihat ada orang kurus, oh dia pakai narkoba. Nah itu jelas sebuah kesesatan pikir ya. Kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas juga, jangan sampai kita melakukan slippery slope gitu loh. Misalkan begini, anak yang melanggar anak yang punya kepribadian melanggar peraturan itu datangnya terlambat. Kemudian ada anak yang terlambat, kemudian kita langsung menghakimi dia tidak baik gitu, dia melanggar peraturan, akhirnya jadi anak tidak baik. Kita tidak boleh seperti itu dulu gitu. Kita harus menerapkan dulu restitusi. Kita tanya kenapa terlambat, kemudian kenapa, ada masalah apa di jalan, mungkin di rumah ada apa. Nah kita seperti itu, jangan sampai kita langsung kalau A maka B, kemudian ada kejadian ini, kemudian kita menyimpulkan, nah itu bisa jadi salah gitu. Nah contoh lain dari slippery slope. Ini sebuah teks Bapak Ibu, saya bacakan. Jika kamu belajar maka kamu bakalan pintar. Betul ya. Kalau pintar ulangan lancar, yes. Jika ulangan lancar nilai bagus, oke. Jika nilai bagus kamu diterima beasiswa di kuliah di Inggris. Kalau kuliah di Inggris bisa ketemu bule. Kemudian kalau ketemu bule bisa diajak kenalan lalu menikah dengan si bule. Terus kemudian disimpulkan, jika kamu rajin belajar maka kamu akan menikah dengan bule gitu. Nah ini termasuk slippery slope ya Bapak Ibu, karena premisnya premisnya itu beruntun, kemudian diambil satu kesimpulan yang itu bisa jadi salah seperti itu. Nah biasanya seperti ini digunakan untuk humor gitu ya. Humor itu kan mematahkan logika biar terdengar lucu gitu ya. Nah saya punya sebuah pertanyaan, tantangan untuk Bapak Ibu. Apa bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pengambilan kesimpulan yang itu silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, kemudian kesimpulannya jika P maka R. Itu dengan slippery slope. Nah, pandangan Bapak Ibu terhadap pengambilan kesimpulan silogisme terhadap slippery slope. Nah,
apa nih, beda apa sama atau gimana nih? Saya butuh pencerahan Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian ini yang menarik nih, nomor 4 nih. Ini sering sekali terjadi di sekitar kita, gemes ya kalau ketemu yang seperti ini. Argumentum ad hominem. Nah, oh ya, itu ada tokek bunyi. Bapak Ibu dengar nggak ya di video ini? Moga-moga nggak mengganggu konsentrasi kita ya. Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu, nah contohnya seperti ini. Ini ada mbak-mbak bilang, diet yang bener tuh yang ngurangin nasi tahu. Kemudian bapak-bapak bilang, alah gendut aja sosok ngomongin diet gitu. Nah, bapaknya ini sedang melakukan argumentum ad hominem gitu. Jadi apa tuh argumentum ad hominem? Argumentum ad hominem itu adalah manakala orang saling berargumen, kemudian orang itu salah satunya itu menyerang pribadi orang lain gitu. Jadi saling beradu argumen, kalah nih, merasa kalah, kemudian dia nyerang argumennya. Misalkan nih, kita sedang beradu argumen gitu. Jalan terbaik piknik misalkan ya, piknik terbaik, destinasi piknik lah, misalkan piknik A atau B gitu. Kemudian saya misalnya diskusi dengan teman saya gini, kemudian saya merasa kalah, pada akhirnya saya mengucapkan gini, halah kamu, memangnya kamu pernah piknik, nah misalkan seperti itu. Atau memangnya dasar kamu, misalkan tiba-tiba bilang, alah dasar kamu orang hitam, misalkan gitu. Oh misalkan kita ngomongin nih piknik ke pantai, oh saya langsung gini, alah kamu dasar hitam, bilang aja kamu hitam nggak mau ke pantai, nah misalkan seperti itu. Itu termasuknya argumentum ad hominem, menyerang pribadi orang ketika dia kalah berargumen. Nah, seperti itu ya. Kita sering lihat itu public figure mungkin di sekitar kita, di medsos. Nah itu jangan sampai kita terjebak untuk melakukan itu ya, argumentum ad hominem. Banyak sekali seperti itu. Kalau misalkan apa nih, kalau pilpres gitu ya, pendukung A, B, C itu, terus kemudian nggak peduli argumennya apa, pokoknya serang terus pribadinya. Nah itu termasuk juga argumentum ad hominem. Nah mohon kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang berintelektual, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita mengambil peran dalam hal-hal yang tidak baik seperti itu ya, dalam hal-hal yang ini nih argumentum ad hominem, serang menyerang pribadi orang gitu. Adu argumen oke, adu gagasan, adu ide oke, tapi jangan pernah kita saling serang pribadi orang gitu ya. Ras, suku, agama itu bukan sesuatu objek untuk jadi penyerangan gitu loh. Mari kita adu argumen aja lah gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Saya senang sekali, saya bukan senang ya, saya senang sekali bahas tentang argumentum ad hominem itu loh. Agak sebel gitu sama orang yang melakukan ini ya. Yuk adu gagasan aja lah ya gitu. Nah ini yang terakhir saya bahas, strawman. Strawman itu adalah orang yang kayak gini loh. Orang yang arah pemikirannya tuh kayak gini. Orang strawman akan bilang gini, loh Anda memberikan penekanan bahwa mendidik anak dengan cara berpikir saintifik itu penting, berarti Anda bilang pendidikan agama itu nggak penting. Itu orang strawman. Orang strawman juga akan bilang gini misalkan, loh menurut kamu pelajaran kimia itu penting, berarti geografi nggak penting dong. Nah oke ya. Atau misalkan ada orang strawman akan bilang gini, loh menurut kamu bahasa Indonesia itu bisa memperhalus budi pekerti, berarti kamu bilang matematika nggak bisa membuat budi pekerti jadi halus. Nah seperti itu. Jadi strawman itu kayak A atau B, nyalahkan A untuk mengunggulkan B gitu loh. Jadi orang yang kayak logikanya tuh A atau B. Kalau orang memunculkan A itu seakan-akan si A itu merendahkan yang lain, padahal kan nggak gitu cara mainnya gitu loh ya. Logika tuh nggak kayak gitu, nggak AB gitu ya. Seperti itu strawman. Itu juga salah ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terjebak seperti itu. Kalau ada orang membicarakan kebaikan si A, bukan berarti terus dia itu nggak suka sama si B ya. Jangan seperti itu nggak seperti itu. Jadi logika pikirnya please jangan seperti itu. Jangan seperti strawman ya.
Strawman berpikir bahwa kalau dia suka A, dia nggak suka B gitu ya. Itu tidak seperti itu. Kita bisa kok suka sama semuanya ya. Kita damai. Nah, kesimpulannya ya semoga bisa sampai ke kesimpulan ini ya. Yang pertama adalah please tidak share informasi tanpa sumber yang jelas ya. Jangan kayak Pak pengacara yang di awal tadi ya. Yang kedua, tidak mengambil peran dalam berkomentar terhadap sesuatu peristiwa yang belum kita ketahui kejelasannya. Yang ketiga, lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jangan argumentum ad hominem. Keempat, tidak bersikap sara juga ya. Sara itu argumentum ad hominem. Yang kelima adalah lebih tajam dalam mengambil kesimpulan dalam fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai slippery slope, jangan sampai kita menjadi strawman juga gitu ya. Pokoknya kita orang terdidik, orang yang sudah belajar matematika ini ya, mari kita bijak dan bernalar dengan logika yang benar seperti itu ya. Kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.